Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Rahayu, nomor NPM 18051603111, kelas 6F Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan jawaban pertanyaan nomor 1, yaitu tentang definisi pengadaan sumber daya manusia dan apa saja pokok bahasan pada pengadaan sumber daya manusia. Pengadaan sumber daya manusia adalah suatu proses kegiatan mengisi farmasi yang kosong, mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, sampai dengan pengangkatan dan penempatan. Pengadaan sumber daya manusia merupakan salah satu upaya dari pemanfaatan. Jadi, pengadaan di sini adalah upaya penemuan calon dari dalam organisasi maupun dari luar untuk mengisi jabatan yang memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Kemudian, mengapa masalah pengadaan karyawan merupakan hal yang sulit dan rumit? Karena karyawan adalah aset utama perusahaan yang menjadi perencana dan pelaku aktif dari setiap aktivitas organisasi. Pengadaan karyawan rumit dan penting bagi sebuah organisasi ataupun perusahaan, karena setiap organisasi perusahaan ingin mendapatkan karyawan yang berkualitas dan juga berkompeten, dan juga penempatan karyawan yang sesuai dengan keahliannya. Nama saya Novita Anggrani, saya dari kelas 6F, kelompok 5 pengadaan. Di sini saya akan menjawab soal UTS nomor 2, yaitu jelaskan definisinya, kenapa analisis jabatan itu penting dan perlu, kapan dan apa kegunaan dari analisis jabatan itu sendiri. Pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi analisis jabatan. Definisi analisis jabatan yaitu langkah mengidentifikasikan tugas dan juga syarat suatu pekerjaan. Pekerjaan dijabarkan mengenai tugas dan persyaratan yang harus dilakukan oleh seseorang. Tentunya untuk bisa mengidentifikasikan sebuah tugas harus melakukan pengumpulan data mengenai jabatan. Yang kedua, kenapa analisis jabatan itu penting dan perlu? Karena untuk mengetahui apakah pegawai tersebut cocok atau pantas menempati jabatan yang diberikan, mulai dari pendidikan, keahlian, dan pengalamannya. Yang ketiga yaitu kapan dan apa kegunaan dari analisis jabatan. Kegunaan dari analisis jabatan bagi seorang personaliah atau HRD adalah 1. Merekrut pegawai, 2. Menetapkan kompensasi, 3. Sebagai dasar penilaian kinerja, 4. Rencana penelitian, 5. Memastikan dukungan apa saja yang harus dilengkapi termasuk peralatan pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firdaus, NPM 1805160331. Saya akan menjawab soal nomor 3. Jelaskan definisi prinsip-prinsip dan teknik-teknik dalam desain pekerjaan. Rancangan pekerjaan adalah proses penentuan tugas-tugas yang akan dilaksanakan, metode-metode yang digunakan untuk melaksanakan tugas ini, dan bagaimana pekerjaan tersebut berkaitan dengan pekerjaan lain di dalam perusahaan. Pitjal 2010. Prinsip-prinsip desain pekerjaan. Job design teralokasi secara dalam organisasi. Semua pekerjaan secara jelas mendefinisikan aktivitas, tanggung jawab, dan tanggung gugat yang terkait dengan kontribusinya terhadap pencapaian objektif keseluruhan. Memungkinkan pengambilan keputusan oleh staf karyawan dalam menyelesaikan masalah. Tidak adanya kompleksitas yang tidak perlu atau tugas yang tidak memberikan kontribusi terhadap mencapaikan objek perusahaan. Mengoptimalkan pengguna teknologi
yang ada beban pekerjaannya dapat diselesaikan pada jam kerja normal. Secara teknik desain pekerjaan kelompok 1 tim kerja, yaitu sekelompok karyawan yang diminta untuk merampungkan sebuah tugas besar dalam bentuk penugasan khususnya dari perusahaan. 2. Kelompok kerja otonomi, yaitu tim-tim kerja yang diberikan tujuan-tujuan khusus dan kendali atas mencapai tujuan tersebut. Lingkaran mutu, yaitu sekelompok karyawan yang penilaian bertemu secara rutin guna membahas permasalahan mutu dan solusi-solusinya. Beberapa pengertian perencanaan SDM menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sukijo Notoatmojo tahun 1998, perencanaan SDM adalah inti dari manajemen SDM. Karena dengan adanya perencanaan, maka kegiatan seleksi, pelatihan, pengembangan, serta kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan SDM lebih terarah. Yang kedua, menurut Wetter dan Davis tahun 1989, perencanaan SDM adalah suatu perencanaan yang sistematis tentang pekerjaan, kebutuhan, dan pengadaan atau pasukan tentang pekerja atau karyawan. Yang ketiga, menurut S.P. Syagian menyatakan, perencanaan SDM adalah langkah-langkah tertentu yang diambil oleh manajemen guna menjamin bahwa bagi organisasi tersedia tenaga kerja yang tepat untuk menduduki berbagai kedudukan, jabatan, dan pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat. Yang keempat, menurut Hussein tahun 1997, Bari 1994, serta John dan Pauline 1998, yaitu sebagai suatu cara untuk mencoba menetapkan keperluan tenaga kerja untuk satu periode tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitas dengan cara-cara tertentu. Yang kelima, menurut Torrington dan Tan Chehwat, perencanaan SDM adalah kegiatan khusus yang berkaitan dengan ketentuan kebutuhan SDM perusahaan, baik kebutuhan jangka pendek maupun kebutuhan jangka panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajisar Gemilang, NPM 17160 154. Nah, definisi analisis kebutuhan SDM. Kebutuhan atau demand atau permintaan akan sumber daya manusia oleh suatu organisasi adalah merupakan ramalan kebutuhan akan sumber daya manusia. Ini bukan sekadar kuantitas atau jumlah saja, tetapi juga menyangkut soal kualitas. Dalam meramalkan kebutuhan sumber daya manusia yang akan datang, perlu memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan organisasi itu. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan, faktor-faktor yang perlu dalam menganalisis kebutuhan perusahaan akan SDM atau karyawan meliputi perubahan lingkungan eksternal dan internal. Faktor eksternal adalah kondisi lingkungan bisnis yang berada di luar kendali perusahaan yang berpengaruh pada rencana strategi dan rencana operasional, sehingga langsung atau tidak langsung berpengaruh pada perencanaan SDM. Alasan ini terdiri dari ekonomi nasional dan internasional, sosial, politik, dan budaya, perkembangan ilmu dan teknologi, pasar tenaga kerja dan perusahaan bersaing. Faktor internal, persiapan dan kesiapan SDM sebuah organisasi atau perusahaan dalam melakukan operasional bisnis pada masa sekarang dan untuk mengantisipasi perkembangan di masa depan. Analisis terdiri dari faktor rencana strategi dan rencana operasional, faktor prediksi produk, faktor pembiayaan SDM, faktor pembukaan bisnis baru. Teknik perkiraan analisis kebutuhan SDM meliputi jangka panjang dan jangka pendek. Teknik perkiraan jangka pendek akan kebutuhan SDM didasarkan pada pertimbangan kebijakan perusahaan akan anggaran dan beban kerja serta analisis struktur perusahaan dengan asumsi hampir semua sumber daya khususnya teknologi produksi tidak berubah. Jangka panjang terdiri atas analisa permintaan unit dan permintaan keorganisasian, pendapatan pakar, analisis kecenderungan, analisis statistik, estimasi supply internal dan peramalan agregat dengan asumsi hampir semua sumber daya akan berubah.
Jangka panjang lebih dari setahun bahkan bisa mencapai 5-10 tahun.